Proses politik dalam dimensi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Raja Ibnu Pamungkas, Tasya Herdiani, dan Adinda Puji Cantika. Sejarah prakolonial Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Kadang-kadang hidup berdampingan dengan damai, sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia. Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu pada umumnya sejarah ini berpusat di bagian barat Nusantara, khususnya di Pulau Sumatera dan Jawa, karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah, terletak jauh dari jalur perdagangan utama. Hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik, suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini. Sejarah prakolonial Indonesia. Yang pertama, pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang kedua, kedatangan Islam di Indonesia. Yang ketiga, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang keempat, menuju pemerintahan kolonial di Indonesia. Sejarah penjajahan Indonesia. Selama abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal. Namun korupsi, manajemen yang buruk, dan persaingan ketat dari Inggris mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1086 dan 1815, harta tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Sejarah penjajahan Indonesia. Arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, tanam paksa atau sistem kultivasi di Jawa, zaman liberal Hindia Belanda, politik etis dan nasionalisme Indonesia, dan invasi Jepang ke Hindia Belanda. Zaman demokrasi liberal. Di Indonesia, demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintah. Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer, oleh karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Dengan demikian, demokrasi liberal secara formal berakhir pada 5 Juli 1959. Sedang secara material berakhir pada saat gagasan demokrasi terpimpin dilaksanakan melalui pidato Presiden di depan Konstituante tanggal 10 November 1956, atau pada saat konsepsi Presiden tanggal 21 Januari 1957, dengan dibentuknya Dewan Nasional, seperti telah diuraikan. Penyaluran tuntutan, pemeliharaan dan kontinuitas nilai, kapabilitas, integritas, integrasi horizontal, gaya politik, kepemimpinan, perimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan, pola pembangunan aparatur negara, tingkat stabilitas. Zaman demokrasi terpimpin. Tokoh politik Soekarno yang memegang pimpinan nasional ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, kemudian dibentuk badan yang disebut Front Nasional. Periode ini disebut pula periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam keadaan ekstraordiner. Zaman demokrasi terpimpin, penyaluran tuntutan, pemeliharaan dan kontinuitas nilai, kapabilitas, integrasi vertikal, integrasi horizontal, gaya politik, kepemimpinan, perimbangan partisipasi politik dan kelembagaan, pola pembangunan aparatur negara, serta tingkat stabilitas. Zaman demokrasi Pancasila.
Penelahan terhadap demokrasi Pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses. Herbert Faith pernah menulis artikel yang berjudul Soeharto Search for a Political Format pada tahun 1968, yaitu pada awal demokrasi Pancasila ini diperkenalkan dan mulai dikembangkan. Oleh karena itu, semua hal yang dikemukakan di sini semata-mata hanya dalam usaha mencari format demokrasi Pancasila tersebut. Praktek-praktek mekanisme demokrasi Pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal sebagai prestasi sistem politik Indonesia. Penyaluran tuntutan, pemeliharaan dan kontinuitas nilai, kapabilitas, integrasi vertikal, integrasi horizontal, gaya politik, kepemimpinan, perimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan, pola pembangunan aparatur negara, dan tingkat stabilitas. Reformasi, tantangan dan perubahan baru untuk Indonesia. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru, Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Peran pemerintah pusat dibatasi untuk menangani hanya hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal moneter, dan makroekonomi, peradilan, dan agama. Proses desentralisasi juga disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan di daerah-daerah di Indonesia. Kekerasan ini terkait kuat dengan aspek etnis atau agama karena munculnya persaingan untuk posisi politik lokal dalam kaitannya dengan kebangkitan identitas daerah. Pemerintahan Baharudin Habibie 1998 sampai 1999. Habibie tidak memiliki pilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan bunuh diri politik jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Selama masa kepresidenan Habibie, 30 undang-undang baru disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beberapa di antaranya ditandai dengan perbedaan-perbedaan fundamental dengan perpolitikan di masa lampau. Sejumlah tindakan reformasi penting, dimulainya kebebasan pers, pemberian izin pendirian partai-partai dan serikat buruh baru, pembebasan tahanan-tahanan politik, pembebasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode 5 tahun, dan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah Jawa Timur, dilanda pembunuhan misterius yang mungkin dilakukan oleh unit-unit tentara. Sementara kekerasan agama berkobar di Jakarta, Ambon Maluku, Kupang Nusa Tenggara Timur, beserta Kalimantan Barat. Selain itu, ada 3 daerah yang memberontak terhadap pemerintah pusat, Aceh Sumatera, Irian Jaya Papua, dan Timur Timur. Tidak kalah penting adalah pembersihan sektor keuangan Indonesia yang telah menjadi jantung dari krisis keuangan Asia di akhir tahun 1900-an. Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN didirikan pada Januari 1998, menjadi sebuah lembaga yang kuat yang melakukan serangkaian kegiatan terpadu dan komprehensif. Kasus Timor Timur adalah salah satu hal yang menyebabkan banyak konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemilihan pada tahun 1999. Dalam pemilu 1999, masyarakat memilih partai politik, bukan individu. Kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Dalam perpolitikan modern Indonesia, sebuah partai politik pada dasarnya adalah kendaraan politik untuk individu tertentu dan bukan lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama. Karena hanya beberapa orang bisa mengandalkan dukungan publik selama pemilu 1999. Kebanyakan partai politik ditakdirkan untuk menerima sedikit suara. Salah satu tokoh tersebut yaitu Abdurrahman Wahid yang telah mendirikan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, pada tahun 1998. Sebelumnya, dia menjabat sebagai ketua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, tapi kemudian mengarahkan tujuannya untuk menjadi presiden. Wahid mengkampanyekan sejenis nasionalisme toleran dan mengandalkan dukungan populer dari masyarakat muslim tradisional, sebagian besar di Jawa. Satu hal yang penting selama pemilu ini adalah bahwa kursi di parlemen akan dibagi 2. Pulau Jawa menerima setengah dari kursi, sementara separuh lainnya dibagi ke pulau-pulau lain.
Sekitar 90% dari pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 1999. Seperti dugaan sebelumnya, PDIP menerima sebagian besar suara, 34%, dengan Golkar pada posisi kedua 22%. Namun, kedua partai tersebut mendapat alokasi jumlah kursi yang hampir sama dalam parlemen. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan terlebih lagi hanya berisi beberapa tokoh reformis saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI. Namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI. Kasus-kasus korupsi tampaknya masih sangat sering terjadi pada tahun pertama sebagai presiden. Wahid sendiri juga dikaitkan dengan dua skandal korupsi yang akhirnya menyebabkan pemakzulannya. Kedua skandal itu dikenal sebagai Bulogate dan Brunei Gate, masing-masing melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik. Masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. Soekarno mewakili kebebasan kemerdekaan dari Soeharto. Oleh karena itu menjadi logis bahwa putrinya Megawati bisa mengandalkan dukungan besar dari masyarakat. Kabinetnya tidak banyak berbeda dari kabinet awal Wahid. Berisi basis partai-partai yang beragam dan perwira TNI juga terwakili dengan baik. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan. Dia menyerahkannya pada para menterinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara, status quo dalam pemerintahan berlanjut. Pendahulu Megawati atau Wahid melakukan upaya kuat untuk mengurangi pengaruh TNI yang benar-benar melemahkan posisinya. Tetapi Megawati tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan TNI. Akibatnya, TNI kembali mendapatkan sejumlah pengaruh dalam politik, apalagi perkembangan internasional juga meningkatkan peran TNI. Seorang perwira TNI yang ingin aktif dalam dunia politik harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari posisinya di TNI. Kesimpulan, pergolakan politik Indonesia khususnya di era Orde Lama dan Orde Baru telah banyak mengalami pasang surut dan stagnasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, baik dari peran eksekutif maupun legislatif, dan yudikatif cenderung manipulatif, dan hanya dijadikan pion untuk memperkuat kekuasaan legislatif. Perimbangan kekuasaan atau power sharing antara pemerintah dan pihak anti pemerintah atau oposisi cenderung tidak ada sama sekali, baik itu di zaman demokrasi liberal, demokrasi terpimpin maupun di zaman demokrasi Pancasila. Yang menarik dalam perbedaan antara pergolakan politik di era Orde Lama dan Orde Baru adalah tidak adanya dominasi politik di era Orde Lama, yaitu di zaman demokrasi liberal. Sementara di era Orde Lama, zaman demokrasi terpimpin, serta Orde Baru, zaman demokrasi Pancasila, tampak pengaruh kekuasaan eksekutif yang tak bisa disentuh oleh kekuatan politik manapun. Selama masa itu pula, ABRI banyak berfungsi sebagai konsolidator politik antara pemerintah dengan masyarakat, di mana ABRI berperan ganda baik sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial dan politik. Dui fungsi ABRI. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.